Oke, baik, perhatikan. Nah, ini mimpi besar, dia punya kualifikasi. Ya, kualifikasi itu apa? Ketentuan yang harus ada ya di dalam mimpi besar. Yang pertama, harus memuat tentang kepribadian Islam. Yang kedua, harus memuat tentang keluarga, keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Kemudian yang ketiga, harus memuat tentang studi atau pembelajaran sekolah gitu ya. Kemudian yang keempat, harus memuat tentang dakwah gitu. Nah, nanti ini kemudian ya dibuat ya mimpi besarnya harus ada kualifikasi ini. Contohnya misalnya di sini mimpi besarnya misalkan menjadi lulusan terbaik SMP IT Insan Tama dengan nilai rata-rata minimal 90. Berarti ini untuk memenuhi kualifikasi mana? Berarti ini untuk memenuhi kualifikasi studi ya. Kemudian menguasai sakofa Islam, bahasa Arab, fikih, muamalah ya, dan kemudian hafal minimal 3 juz. Ini untuk memenuhi apa? Untuk memenuhi studi, juga untuk memenuhi kepribadian Islam. Nah, kemudian menguasai ilmu kehidupan dan keterampilan leadership skill dan bahasa Inggris. Ini untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan studi. Gitu ya, kualifikasi studi. Kemudian diterima di SMA terbaik bagi diri, keluarga dan umat. Nah, maka ini untuk memenuhi kualifikasi studi. Kemudian yang ini berkepribadian Islam yang mantap, tangguh dan menjadi teladan bagi teman keluarga dan masyarakat. Berarti ini mimpi besar untuk memenuhi kualifikasi kepribadian Islam. Ya. Kemudian yang memiliki keluarga sakinah mawaddah warahmah, berarti ini mimpi besar untuk apa? Untuk memenuhi kualifikasi keluarga. Ya. Kemudian menjadikan dakwah sebagai poros kehidupan, aktif terlibat dalam dakwah dan membangkitkan umat. Ini kemudian untuk memenuhi kualifikasi dokter umat atau aktif terlibat dalam dakwah. Jadi mimpi besar yang disusun itu harus memenuhi kualifikasi ini. Nah, mimpi besarnya bukan ini ya. Ini contoh, tapi mimpi besar antum sendiri. Sekali lagi, mimpi besar antum sendiri. Apa sebetulnya yang ingin antum capai selama antum bersekolah di Insan Tama? Ya, tapi mimpi-mimpi itu harus kemudian mengandung unsur kepribadian Islam, mengandung unsur keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, mengandung unsur studi atau pembelajaran, serta mengandung unsur dakwah. Kenapa harus 4 unsur ini? Satu, karena kita orang Islam, maka kita kemudian harus punya kepribadian Islam. Ya. Karena ya, terwujud atau tidaknya mimpi besar itu tergantung dari kita dekat atau tidak dengan Allah. Nah, dekat tidaknya kita dengan Allah, nah itu kemudian gimana caranya? Nah, maka kita harus memahami ya bagaimana kemudian syarat Islam, kemudian bagaimana Islam mengatur kehidupan. Nah, nanti dari situ kemudian kita akan punya namanya kepribadian Islam. Kemudian yang kedua, ya, keluarga. Kenapa keluarga? Karena kita hidup nggak sendiri, ya. Kita masih ada orang tua, maka apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Ya, dalam mimpi besar kita, apa yang bisa kita berikan kepada saudara kita dalam mimpi besar kita? Ya, kemudian pembelajaran. Nah, ini jelas harus masuk. Kenapa? Karena antum posisinya sebagai pelajar, gitu ya. Ini untuk memenuhi amanah antum sebagai seorang pelajar. Kemudian dokter umat atau dakwah. Kenapa? Karena dakwah adalah perintah dari Allah. Kita diperintahkan untuk dakwah, untuk peduli kepada sesama, untuk peduli kepada masyarakat. Makanya ini dijadikan sebagai kualifikasi bagi apa? Bagi mimpi besar. Kenapa begitu? Karena kita dididik untuk menjadi pemimpin. Ya, pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang bisa memberikan pengaruh mendasar dan pengaruh yang besar, gitu ya. Nah, maka pengaruh mendasar dan pengaruh besar itu bisa dilakukan kalau kita kemudian terlibat aktif dalam dakwah. Makanya kemudian 4 kualifikasi ini harus masuk di dalam mimpi besar. Tuh.